Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ini kita akan bicara tentang kritik. Biasanya orang itu diberikan kritikan, ini tidak gampang menerima. Bahkan ada yang sakit hati karena kritikan itu. Maka mari kita mencoba membahas kritik ini dari sedikit kisah yang terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Ketika Salman Al-Farisi menghadap kepada Sayyidina Umar bin Khattab, maka Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Salman, "Wahai Salman, tolong perbaiki diriku, kritiklah aku. Kira-kira apakah cacat yang masih ada padaku yang sampai beritanya kepadamu?" Tentu saja mendapat pertanyaan seperti itu dari seorang khalifah, dan ini lebih presiden kan. Sayyidina Salman diam. Enggak lah, ya biasa. Sama orang-orang sekarang kalau di hadapan pejabat tuh kalau disuruh ngeritik juga enggak ada, baik semua dan sebagainya. Tapi Umar memaksa, "Sudahlah, tolong kritik saja. Saya tidak akan mau tindakan apapun terhadapmu karena kritikmu kepada aku. Tenanglah." Akhirnya setelah agak lama menunggu, Sayyidina Salman mengemukakan, "Wahai Khalifah, ada berita yang sampai kepadaku bahwa kadang ketika makan engkau mengumpulkan 2 lauk dalam 1 piring. Dan juga sampai kabar kepadaku bahwa engkau memiliki 2 pakaian. Yang satu dipakai di siang hari, satu dipakai di malam hari." Hanya saja waktu Sayyidina Salman mengumumkan kritikannya itu, Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, "Kayaknya 2 itu sudah aku perbaiki deh. Jadi insya Allah sudah tidak ada." Gitu. Sayyidina Salman, "Ya udah kalau gitu, kalau udah nggak ada padamu berarti tidak ada cacat padamu menurut aku." Ini Sayyidina Salman begitu. Artinya apa? Menikmati rezeki dari Allah, anugerah dari Allah itu harus dengan penuh tanggung jawab, harus dengan penuh kesungguhan. Jangan terjebak pada keinginan, apalagi syahwat. Tapi perhatikan saja yang menjadi kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Kalau sekiranya kebutuhan sudah tercukupi, maka kita cukupkan diri kita dari rezeki yang ada. Yang lain biar bisa kita gunakan untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Tentu saja memang persoalan keinginan itu sulit. Orang yang beriman itu selalu pengen tahu tentang cacat dirinya di hadapan Allah. Untuk itu dia tidak segan-segan untuk mencari kabar dari orang lain tentang dirinya. Kalau menurut orang banyak dirinya jelek, maka dia menganggap dia juga jelek di hadapan Allah. Maka dia akan memperbaiki diri. Dia rela dikritik. Yang kedua, sebenarnya yang kritikan paling banyak harus dilakukan pada diri kita adalah pola konsumtif hidup kita dari amanah rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Sering kita menggunakan rezeki itu tidak pada porsi yang dikehendaki oleh Allah, sehingga itu menjadi pemberat timbangan keburukan kita di akhirat. Karena kenikmatan di dunia akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Kenikmatan dunia akan diukur dengan seberapa berat dan besar ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Ini namanya mizan, timbangan. Maka hati-hati terhadap nikmat yang dianugerahkan, karena juga ada pepatah Arab yang mengatakan, semakin sedikit rezeki yang diberikan dan orang itu rela, maka Allah akan ridho dengan amal yang sedikit dari orang tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.